adik-adik semuanya. Selamat datang dalam ibadah hari Minggu Pelka Pelayanan Anak GPB Penil Jakarta. Wah, senang sekali nih Kak Dian bisa berjumpa sama adik-adik pada hari Minggu ini. Kak Dian mau tanya nih adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pastinya baik, luar biasa. Yes. Yuk kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Kak Dian mau ajak adik-adik untuk bersaat teduh ya. Kita akan lipat tangan, tutup mata, minta pimpinan Roh Kudus. Kita bersaat teduh adik-adik. Selesai. Oke, kita mau sedikit olahraga ya adik-adik. Kita mau menyanyi dan memuji Tuhan dari lagu Kudaki-daki. Kak Dian ajak adik-adik untuk berdiri. Siap, kita mau nyanyi ya. 1, 2, 3. Kudaki-daki, daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada. Di mana lagi? Di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Oke, Kak Dian ajak adik-adik untuk lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, di saat ini kami akan memulai ibadah Pelkat PA. Kiranya Tuhan mau pimpin dan berkati ibadah pada pagi hari ini dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik boleh duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau nyanyi dari lagu Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Nah, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Yoza. Halo adik-adik. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo kita siapin Alkitabnya. Dan sebelum masuk ke firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau masih membolehkan kami untuk berkumpul di sini untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau berkati kami Tuhan, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik, dan juga hamba dapat menyampaikan kepada adik-adik firman-Mu juga dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan pada hari ini terambil dari 2 Korintus 3 ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-18. 2 Korintus 3 ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-18. Kakak baca ya. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya, supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan,
maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Nah, firman kita tadi terambil dari 2 Korintus 3 ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-18. Tapi coba kakak mau tanya, mau ingetin adik-adik lagi juga sekalian. Siapa yang menulis surat Korintus ini? Coba. Dia adalah Rasul Paulus. Jadi Rasul Paulus menulis surat 2 Korintus ini ya adik-adik. Nah, pada hari ini kita akan membahas soal peraturan. Coba, adik-adik ada yang tahu nggak sih apa itu peraturan? Kalau misalnya adik-adik ada yang tahu, coba jawab di kolom komen ya. Nah, peraturan itu adik-adik merupakan segala sesuatu yang harus ditaati dan dilaksanakan agar terciptanya ketertiban, keamanan, dan kenyamanan adik-adik. Nah, di sini Rasul Paulus membandingkan nih, ada peraturan yang ada di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kalau di Perjanjian Lama, adik-adik tahu nggak ada peraturan apa sih yang ada di situ? Kakak kasih clue. Peraturan ini ditulis oleh Allah langsung, diberikan lewat Nabi Musa. Nah, kira-kira adik-adik udah ada yang tahu belum? Itu apa? Coba. Peraturan itu adalah ke-10 firman yang ada di Loh Batu adik-adik. Nah, kalau misalnya peraturan yang di Perjanjian Baru, kita bisa baca nih. Adanya di mana sih gitu. Kita baca 2 Korintus 3 ayatnya yang kedua hingga ayatnya yang ketiga. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Nah, jadi kalau misalnya di Perjanjian Baru ini diingetin adik-adik, peraturannya udah nggak tertulis lagi peraturannya masih ada di loh-loh batu, tapi peraturan juga udah ditulis di loh-loh daging, yaitu hati manusia sendiri adik-adik. Nah, di sini ada perbedaannya adik-adik. Rasul Paulus di sini membahas antara perbedaan loh-loh batu dan loh-loh daging. Kalau loh-loh batu itu cuma dia adalah peraturan yang tertulis. Kalau loh-loh daging itu kita sendiri adik-adik, diri kita sendiri. Jadi orang-orang akan melihat peraturan itu dari lewat diri kita, bukan lewat peraturan tertulis. Nah, di sini adik-adik, kakak mau tanya. Adik-adik kan udah tahu nih peraturan-peraturan. Kita coba ambil contoh peraturan yang ada di rumah, oke? Kalau misalnya di rumah ada peraturan apa? Misalnya harus cuci tangan sebelum makan. Ya, harus cuci tangan sebelum makan. Kalau misalnya adik-adik nggak ngelakuin, adik-adik nggak boleh makan. Bener nggak? Tapi menurut adik-adik, tujuannya peraturan itu buat menghukum adik-adik atau ada manfaatnya dari peraturan itu? Kalau misalnya adik-adik melaksanakan peraturan itu, mencuci tangan sebelum makan, berarti tangan adik-adik akan menjadi bersih, bener nggak? Kalau misalnya tangan adik-adik masih kotor, adik-adik ngelanggar nih, tapi makan nih, adik-adik tiba-tiba makan, padahal tangan adik-adik masih kotor, di situ kan masih ada kuman-kuman. Makanan adik-adik otomatis juga akan menjadi kotor. Jadi mama papa di rumah, oma opa di rumah menciptakan peraturan untuk cuci tangan sebelum makan agar makanan adik-adik tidak menjadi kotor, bukan untuk menghukum adik-adik tidak mendapatkan makanan. Oke? Jadi tujuan dibuatnya peraturan itu adik-adik, jangan adik-adik pikir, aduh ada peraturan nih, berarti aku akan dihukum kalau ngelanggar. Bukan seperti itu ya adik-adik. Tapi peraturan ini dibuat untuk adik-adik mendapatkan manfaat yang lebih baik. Coba contohnya lagi, kalau misalnya di rumah ada peraturan untuk
setiap hari ada yang kebagian untuk menyapu dan mengepel rumah. Coba, tujuannya apa? Adalah untuk kebersihan rumah kan? Kalau adik-adik tidak melaksanakannya, rumahnya adik-adik akan menjadi kotor. Bener nggak? Terus ada peraturan juga kalau misalnya habis main, mainannya harus diberesin sendiri. Kalau misalnya nggak diberesin, nanti mama papa sumbangin aja mainannya ke orang lain. Nah, tujuannya itu, peraturan itu dibuat untuk membersihkan itu bukan agar mainan adik-adik dikasih ke orang lain, bukan. Tetapi agar adik-adik menjadi anak yang lebih bertanggung jawab. Dan juga kalau misalnya mainannya adik-adik beresin, kan nanti kalau misalnya berceceran, mainannya bisa hilang. Tapi kalau adik-adik beresin, mainannya akan tersusun rapih lagi. Kalau suatu saat adik-adik akan main, ada lagi mainannya. Iya nggak? Terus, contoh lagi, masih di rumah nih. Contoh peraturan tidur jam 9 malam. Atau pokoknya tidur nggak boleh lebih dari jam 9. Nah, tujuannya apa adik-adik? Agar besok pagi adik-adik bangun untuk sekolah tidak ngantuk besokannya. Besok pagi pas dibangun, bangun sekolah. Atau enggak sekolah minggu. Adik-adik ngantuk, oh masih ngantuk males. Jadinya adik-adik tidak dapat beraktivitas dengan baik kan kalau tidurnya kemalaman. Itu tujuannya adik-adik. Nah, selain itu kakak mau kasih contoh lagi. Kalau peraturan di sekolah tidak boleh mencontek. Coba, tujuannya apa adik-adik tidak boleh mencontek? Tujuannya agar adik-adik dihukum kalau mencontek, atau agar adik-adik dapat belajar dengan baik. Tujuannya adalah agar adik-adik dapat belajar dengan baik kan? Dibandingkan adik-adik kalau mencontek nanti adik-adik tidak dapat ilmunya. Bener nggak? Nah, Rasul Paulus di sini adik-adik juga mengingatkan kita untuk menjadi, ada nih kakak ada contoh 2 anak. Misalnya adik-adik di sekolah tadi masalah mencontek. Adik-adik kalau misalnya ada adik-adik teman adik-adik yang mencontek adik-adik lebih pilih menjadi anak yang pertama atau yang kedua nih. Kalau anak yang pertama, dia kalau misalnya ada temannya yang menyontek, dia bilang sama gurunya, "Bu guru, Pak guru, dia menyontek saya. Nanti hukum dia aja Pak guru, Bu guru. Karena dia sudah menyontek tugas saya." Atau adik-adik jadi yang kedua nih. Adik-adik ketika temannya ada yang menyontek, adik-adik menegur teman itu baik-baik. Adik-adik mengingatkan teman itu. Jadi adik-adik bilang ke dia, "Kamu jangan menyontek. Kalau misalnya kamu cuma menyontek dari saya, nanti kamu nggak tahu jawabannya pas ujian beneran." Kira-kira adik-adik yang mana? Anak yang pertama atau anak yang kedua? Coba, menurut adik-adik lebih bagus yang mana? Anak yang pertama atau anak yang kedua? Pasti anak yang kedua kan adik-adik, karena dia akan disayang sama temennya dan dia juga akan disayang oleh bapak ibu gurunya. Tapi kalau misalnya adik jadi anak yang pertama nanti pasti adik-adik bisa ada dimusuhin sama temennya. Bukan berarti kakak melarang adik-adik kalau ada teman yang menyontek, adik-adik nggak usah laporin ke bapak ibu guru, bukan begitu. Tapi alangkah lebih baik kalau misalnya adik-adik mengingatkan temannya tersebut. Kalau misalnya dia udah berulang kali, udah sampai 2-3 kali, baru adik-adik boleh lapor ke bapak ibu guru. Karena teman tersebut sudah diingatkan, tapi masih melakukan. Gitu. Oke adik-adik, nah sekarang kakak kasih contoh buat yang sekarang. Di lingkungan adik-adik. Bukan di rumah dan sekolah aja, tapi di lingkungan sekitar. Kalau adik-adik jalan keluar, apa peraturan yang pertama kali adik-adik ingat coba untuk zaman sekarang ini kalau keluar? Harus menggunakan masker, ya nggak adik-adik? Coba tujuannya apa? Kenapa ada peraturan kita harus memakai masker? Supaya adik-adik kalau nggak pakai masker di jalanan dihukum. Tujuannya itu bukan? Bukan kan adik-adik? Tujuannya adalah untuk menghindari virus corona adik-adik. Betul kan? Atau virus-virus yang lain. Agar diri adik-adik tidak terpapar virus itu, tidak terkena virus itu. Jadi
tujuan dari adanya peraturan-peraturan ini adalah untuk manfaat yang lebih baik, bukan menghukum ya adik-adik. Nah, di sini kakak mau ingetin, karena Tuhan juga mau ingetin kita, kalau kita itu harus menjadi anak-anak yang bukannya malah takut terhadap hukuman dari peraturan itu, tetapi kita harus mengerti apa sih manfaat baik dari peraturan itu. Oke adik-adik, nah biar adik-adik lebih paham sama manfaat-manfaat baik apa yang ada dari peraturan, kakak ada tugas buat adik-adik. Adik-adik tulis minimal 5 peraturan, 5 contoh peraturan, dan manfaat baiknya untuk adik-adik apa. Oke adik-adik, sekian dari kakak. Setelah kita dengar tadi apa yang Kak Yoza bawakan, cerita bahwa peraturan itu dibuat untuk hidup lebih baik. Nah, makanya adik-adik sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita, Kak Dian, adik-adik, mama papa harus melakukan peraturan itu, taat, patuh, serta mengikuti peraturan itu dengan baik. Nah, kita juga harus melakukannya dengan tulus tanpa ada rasa beban ya adik-adik. Ketika kita mengikuti setiap peraturan yang ada, dari hal kecil hingga hal yang besar, kenapa sih? Biar apa? Biar sinar kemuliaannya Tuhan terpancar lewat perbuatan kita di kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau kita mau hidup yang lebih baik, kita harus mengikuti peraturan yang ada. Peraturan yang ada dalam Alkitab maupun peraturan yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Nah, Kak Dian mau ajak adik-adik untuk nyanyi dari lagu Anak Sekolah Minggu Dengar-dengaran. Kita nyanyi adik-adik bersama-sama ya. 1, 2, 3. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang baik, nanti masuk surga terima upahnya. Oke, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kak Dian ajak adik-adik untuk lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Pada hari ini, pada saat ini Tuhan Yesus, kami mau mengucap syukur atas firman yang telah kami dengar, untuk kami boleh taat, patuh, dan mengikuti peraturan yang ada, baik itu peraturan yang ada di dalam firman Tuhan dan peraturan yang ada di dalam kehidupan sehari-hari, supaya kami boleh melakukannya dengan baik, dengan pimpinan Tuhan yang menuntun kami untuk hidup lebih baik lagi dari hari lepas hari. Dan biarlah kami boleh mengikuti setiap peraturan yang ada dengan tulus tanpa ada beban, supaya sinar kemuliaan Tuhan boleh terpancar di dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Tuhan tahu apa yang sedang terjadi, kiranya Tuhan mau berkati bangsa dan negara kami. Kami mau berdoa untuk pemerintahan yang ada, baik itu pemerintah dari presiden, wakil presiden, menteri-menteri yang ada, hingga yang terbawah sekalipun RT RW. Kiranya Tuhan mau berkati dan mau pimpin mereka, berikan mereka hikmat serta kebijaksanaan dalam memimpin, supaya dengan apa yang mereka lakukan, mereka boleh selalu taat, selalu takut akan Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan mereka, supaya mereka boleh menjadi pemimpin yang hebat, pemimpin yang mengerti kondisi rakyatnya Tuhan. Dan pada saat ini negara kami sedang tinggi kenaikan Omikronnya. Kiranya Tuhan memberkati supaya kami setiap warga negaranya boleh selalu rajin untuk menjaga kesehatan diri kami masing-masing, selalu memakai masker, dan yang pastinya kami mau hidup bersih Tuhan Yesus, supaya kami boleh terhindar dari penyakit Omikron, dan kami semua juga boleh
beradaptasi dengan kondisi yang ada. Dan pada saat ini juga kami mau berdoa untuk gereja kami, gereja GBB Penil, baik itu yang ada di Pasar Baru dan yang ada di Sunter, Elbeter. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan gereja kami, berkati Ibu Pendeta Agustina Laheba sebagai KMJ dan majelis yang ada. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan mereka supaya mereka juga boleh melakukan tugas dan tanggung jawab mereka untuk kemuliaan nama Tuhan, dan biarlah setiap program-program yang ada boleh dapat dijalankan dengan baik. Begitu juga dengan program yang nantinya akan dibuat untuk 1 tahun ke depan. Kiranya Tuhan memberkati dan cukupkan untuk segala sesuatunya. Kami juga mau berdoa untuk Pelkat PA. Kiranya Tuhan memberkati kakak-kakak dan adik-adik layan. Kiranya Tuhan memberkati supaya melalui ibadah Pelkat PA nama Tuhan boleh dipuji serta dimuliakan. Berkati juga adik-adik yang saat ini tatap muka maupun PJJ. Kiranya Tuhan memberkati mereka supaya mereka boleh mengikuti pelajaran mereka dengan baik, baik itu yang tertulis hingga yang praktek. Kiranya Tuhan memampukan setiap adik-adik supaya mereka boleh lebih rajin belajar untuk lebih cerdas, lebih pintar, dan mereka boleh dapat nilai yang baik di sekolah. Berkati mereka supaya mereka boleh menjadi berkat juga di sekolah mereka, di lingkungan rumah mereka, dan dimanapun mereka berada. Kami mau serahkan kehidupan adik-adik beserta keluarga besar mereka hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami juga mau bawa doa syafaat kami ini hanya ke dalam tangan Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerjamu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, kita akan memberikan persembahan kita. Kita mau nyanyi dari lagu Ku Beri Persembahan. Ku beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Sekali lagi ya. Ku beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Kita akan bawa doa persembahan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk persembahan yang telah kami berikan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini, biarlah untuk kemuliaan dan kesaksian bagi pelayanan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, kalian ajak adik-adik untuk berdiri. Kita akan mau menyanyi dari lagu Yesus Berpesan. 1, 2, 3. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap. Anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Kak Dian ajak adik-adik untuk berdiri. Kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Pada saat ini Tuhan, kami sudah mengikuti ibadah dari awal hingga akhirnya. Kiranya Engkau mau berkenan dengan ibadah yang kami lakukan pada saat ini. Ampuni kami Tuhan kalau dalam
mengikuti ibadah pada hari ini masih dalam tidak kondisi yang baik, kiranya Tuhan mau berkati supaya kami boleh lebih baik lagi dalam mengikuti ibadah selanjutnya, dan berkati supaya minggu depan kami boleh hadir kembali untuk mengikuti ibadah Pelkat PA melalui channel YouTube GPIB Penil. Kami mau serahkan juga adik-adik ke dalam tangan Tuhan, dan biarlah mereka boleh menjadi berkat, menjadi lilin-lilin terang dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Bye-bye.